Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Rahmi, NIM 24002068, Departemen Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, mata kuliah Komunikasi Organisasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi interpersonal dalam organisasi. Sebelum kita mengetahui apa itu komunikasi interpersonal, kita harus mengetahui apa itu interpersonal. Interpersonal adalah antar satu person dengan person yang lain. Jadi proses komunikasi yang terjadi dengan satu orang dengan orang lain yang kadang-kadang disebut sebagai antar pribadi, itulah yang dimaksud dengan komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal ini sangat dipengaruhi oleh komunikasi yang sering kita sebut sebagai komunikasi intrapersonal. Intra berarti berasal dari dalam diri. Jadi komunikasi intrapersonal itu adalah sesuatu yang kita wariskan dalam pikiran dan nurani kita, sehingga kita berbicara sendiri untuk pikiran dan nurani kita. Intra ini memberikan dampak pada konsep yang kita lakukan pada proses komunikasi interpersonal. Jadi intrapersonal mempengaruhi proses komunikasi interpersonal karena dalam intra kita banyak melakukan hal, berpikir banyak hal tentang siapa lawan bicara kita dan cara strategi yang kita gunakan untuk menyampaikan informasi atau pesan dalam komunikasi interpersonal nanti. Menurut para ahli, menurut beberapa para ahli bahwa komunikasi interpersonal adalah proses komunikasi yang berlangsung antara dua orang atau lebih secara tatap muka. Komunikasi interpersonal juga berlaku secara kontekstual, di mana bergantung pada keadaan, pada budaya, dan juga konteks psikologikal. Artinya, cara bentuk dan interaksi antar individu dengan individu yang lain akan tercorak melalui berbagai keadaan atau kondisi yang terjadi. Komunikasi interpersonal tidak akan lepas dari emosi yang terjadi. Rasa tenang, rasa bahagia, rasa duka, rasa sedih itu muncul ketika komunikasi interpersonal telah terjadi. Komunikasi tatap muka ini memberikan manusia lebih akrab, lebih dekat dengan sesamanya. 7 hal yang mempengaruhi komunikasi interpersonal, yaitu 1. Kepercayaan. Maksudnya adalah bila seseorang punya perasaan bahwa dirinya tidak akan dirugikan, bisa menerima, tidak akan dihianati, itu jauh lebih membuat diri sendiri itu lebih terbuka. Yang kedua yaitu kekuasaan. Apabila seseorang mempunyai kekuasaan, memiliki proses atau kekuatan terhadap orang lain, maka orang itu akan patuh dan tunduk. Kekuasaan bukan hanya persoalan power karena kedudukan, tapi karena memang kekuasaan memiliki sesuatu atau di luar kendali kita yang bisa dipercaya umat, misalnya ulama, orang tua kita. Yang ketiga yaitu kualitas komunikasi yang sifatnya menggambarkan adanya keterbukaan bila maksud dan tujuan komunikasi yang terjadi itu jelas. Yang keempat yaitu
sikap terbuka atau keterbukaan. Maksudnya adalah kemampuan menilai secara objektif, kemampuan melihat orientasi ke persoalan. Terbuka terhadap segala sesuatu, tidak hanya terbuka untuk individu, tapi terbuka terhadap isi materi atau kajian yang akan kita bahas sebagai informasi tadi. Yang kelima yaitu persepsi interpersonal. Persepsi interpersonal itu memberikan makna, stimuli indrawi atau menafsirkan informasi secara indrawi yang berasal dari komunikasi. Yang keenam yaitu konsep diri atau para pendengar atau perasaan kita sendiri tentang diri kita. 5 ciri konsep diri yang positif yaitu 1. Keyakinan. Maksudnya adalah yakin pada kemampuan mengatasi masalah. Yang kedua yaitu merasa setara dengan orang lain. Yang ketiga, menerima pujian tanpa rasa malu. Maksudnya adalah ada ketika orang mendapatkan pujian itu merasa malu. Oleh sebab itu kita jangan malu, sewajarnya saja. Anggap saja pujian itu sebagai satu masukan, sebagai tanda orang menerima kita dengan sangat luar biasa. Yang keempat yaitu menyadari bahwa setiap orang memang mempunyai berbagai perasaan, berbagai keinginan, berbagai perilaku yang tidak disetujui oleh masyarakat, dan itu harus diterima. Yang kelima yaitu kita harus mampu memperbaiki diri, karena kita sanggup, artinya apapun kondisi, apapun kekurangan dalam diri kita, kita mampu memperbaikinya. Yang keenam yaitu atraksi interpersonal. Maksudnya adalah kesukaan, satu bentuk kesukaan pada orang lain. Sikap positif dan juga termasuk daya tarik seseorang. Komunikasi antar pribadi sangatlah dipengaruhi oleh atraksi ini, atraksi interpersonal dalam diri kita. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.